Kira-kira dalam lu ngebuat alat-alat ini tuh apa aja sih trouble yang lu temuin? Trouble-nya yang itu yang pasti yang nyamain sama pabrikasi yang di luar, terus kayak programnya susah banget sih. Programnya. Halo semua, selamat datang di Telesandi Podcast bersama gue, Wahyu, host magang kali ini. Dan di podcast kali ini kita akan ngomongin seputar yang sangat lagi viral nih di kalangan SMK Telesandi, yaitu adanya alat tes meter. Dan alat-alat tes meter ini tentunya dibuat oleh anak murid yang sekolah di SMK Telesandi ini. Dan salah satu anaknya udah kita undang ke sini, kita sambut Yakza, tepuk tangan dulu dong. Halo. Gua perkenalin dulu atau gimana? Boleh, silakan. Perkenalin, nama gua Yakzan Al-Maghribi dari anak kelas 12 transmisi. Wih, oke. 12 transmisi ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu 12 transmisi tuh wali kelasnya siapa wali kelasnya? Wali kelasnya sekarang Bu Gea sih. Bu Gea. Oke. Masih Bu Gea dari kelas 10. Dari kelas 10? Wah, gokil. Oke, sebenarnya gue mau nanya dulu nih. Lu bikin alat tes meter ini sendiri apa gimana? Kalau buat alat tes meter ini kita bertiga sih. Bertiga? Ya, sama temen gue Bimo sama Siva juga. Oke, kira-kira boleh dipanggil kali ya ke sini? Boleh dong. Boleh. Silakan untuk Bimo dan siapa? Siva ya? Boleh, silakan. Oh, gokil ya. Alat canggih yang bikin 3 orang loh. Anak murid semua, gokil. Saya hai dulu dong ke kamera. Hai. Oke, Aksan mungkin bisa dikenalin dulu teman-temannya. Oke, yang pertama ini temen gue yang kacamata, ini namanya Bimo. Halo Bimo. Yang cewek sendiri Siva, halo. Jadi kalian bikin bertiga nih? Bertiga dari kelas 11 sih. Wah, dari kelas 11. Gokil. Ya udah. Gue lanjut dulu sama Aksan ya. Thank you. Oke, untuk selanjutnya nih. Lu bikin ginian tuh alasannya apa nih kira-kira bikin alat ini? Alat ini ya. Yang pertama sih awalnya dari mulainya si COVID itu. Dari awal pandemi ya. Berarti dari tahun kemarin dong? Iya, sebenarnya ini project kakak kelas kita sih. Kakak kelas? Iya, ngelanjutin berarti? Iya, waktu gue kelas 11, project ini udah ada. Iya, awalnya kan awal pandemi kan yang pertama sih masker susah. Yes. Terus kan munculnya tuh ada 3M itu. Ya, yang harus pencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ngecek suhu juga. Oh iya, ngecek suhu. Iya. Yes. Terus kan alat cek suhu mahal banget ya. Iya, benar. Sensornya itu mahal banget pokoknya, di atas 800.000 lah waktu itu. Jadi kita lanjutin proyek kakak kelas yang penting kita bisa buat sendiri gitu. Berarti alat yang lu bikin tuh sebenarnya apa nih kira-kira? Apa aja sih sebenarnya? Intinya sih buat pengecekan suhu sama hand sanitizer otomatis. Hand sanitizer otomatis. Ya, buat matuhin protokol yang disuruh pemerintah. Wah, gokil sih. Kira-kira nih kalau dibandingin harganya Tels meter sama yang buat ngecek suhu di pasaran tuh harganya jauh apa gimana? Tergantung sih, kalau alat yang emang udah kompleks banget itu pasti mahal banget sih, di atas 5 juta lebih juga. Iya. Kita sekarang bikin yang ini aja sih, yang standar anak SMK lah. Standar tapi bagus banget sih. Udah bisa dipakai loh, di sini dipakai loh. Gokil. Ya, sebelumnya berarti yang punya ide pertama kali nih buat hand sanitizer otomatis dan buat cek suhunya itu kakak kelas berarti? Iya, itu juga ide kita bareng-bareng sih. Dia bareng-bareng? Iya, bareng-bareng sama kakak kelas. Oke, itu awalnya yang lanjutin itu kakak kelas, terus diserahin ke kita. Oh gitu. Regenerasi lah. Ya benar. Kira-kira kalian bikin gini anak-anaknya aja apa ada gurunya juga nih yang ikut? Ada sih, dibimbing juga sama siapa? Ketua program, sama Bu Anggun. Bu Anggun ya? Bu Anggun, makasih banget. Iya, keren Bu Anggun. Bu Anggun berarti ketua program ini? Ketua program apa sekarang. tuh? Teknik transmisi. Iya. Berarti dari ketua program dari tahun lalu sampai sekarang. Ngurusin lu juga gitu? Iya. Apa ngurusin alatnya? Iya, ngurusin alat. Bantu bareng-bareng. Keren banget dah. Berarti lu buat ini kan dari tahun kemarin nih. Kira-kira berapa bulan tuh sampai jadi sekarang? Ada setahun nggak? Kalau bikinnya sih, iya hampir setahun. Wah, gokil. Itu susahnya di kalibrasinya itu sih. Kalibrasi? Disamain sama alat-alat yang ada di luar. Itu kan susah banget ya. Iya benar. Ngasih biar tepat gitu sih suhunya. Iya. Ntar, itu susah banget sih. Yang lain 36, kita 32 gimana? Nah, dingin banget.
Kira-kira dalam lu ngebuat alat-alat ini tuh apa aja sih trouble yang lu temuin? Trouble-nya yang itu yang pasti yang nyamain sama pabrikasi yang di luar, terus kayak programnya susah banget sih. Programnya? Programnya. Ya. Itu lu kalau ada trouble yang kayak tadi nyamain sama alat yang di luar gitu, itu ngatasinnya gimana tuh? Ngatasinnya diganti programnya apa gimana? Kita bikin trial and error-nya juga sih. Jadi dicoba ke semuanya, kita coba yang ini cocok enggak, yang ini cocok enggak gitu. Nanti disesuaiin lagi sama programnya. Sesuaiin lagi. Iya. Berarti yang lo lakuin ngubah ininya ya, programnya? Iya, ngubah program sih di programnya. Kira-kira nih untuk alat ini kekurangan dan kelebihannya apa ya? Lo tahu nggak kira-kira? Kalau kelebihannya pasti kita punya dua ya, ada sanitizer otomatis sama cek suhunya udah di dalam satu paket itu. Oke. Ya, kalau kekurangannya pasti masih si tiangnya sih. Masih lumayan berat juga, masih itu aja sih. Biar lebih portable aja kayak di luar-luar. Berarti benar-benar udah aman banget berarti barangnya. Kalau aman sih udah pasti bisa digunain aman. Udah nggak pakai listrik juga kan, kita sekarang udah pakai baterai. Pakai baterai? Pakai baterai. Oke, berarti kalau ini solusinya apa kalau baterainya habis? Diganti apa dicas? Dicas. Ya. Ini mau diminum dulu nggak nih kira-kira? Minum aja kali ya. Santai dulu. Oke, setelah break tadi kita udah lanjut, dan untuk Akzen nih. Oke. Tadi kan gue ngomongin soal trouble nih. Lo bilang kalau pakai program gitu kan diubah skripnya, apa diubah buat kalibrasi lagi, itu pakai software apa sih untuk ini? Kalau softwarenya pasti Arduino itu ya, kan kita pakai apa? Intinya itu di microcontrollernya itu, di Arduino-nya itu. Oh. Ya sekarang udah banyak sih yang pakai Arduino itu sekarang. Udah banyak banget. Tapi lu satu aja apa banyak? Satu. Itu aja. Berarti subscribe dari semua situ semua. Iya, dari situ semua. Dulu harganya Arduino itu murah banget ya. Murah banget. Sekitar 50.000, 70.000, sekarang udah naik di 100-an lebih sih. Waduh. Iya. Tapi lu belinya udah harga murah. Iya, udah dulu udah ini sih. Ya. Wah, investasi dong. Investasi. Nih kira-kira kalau alat yang udah lu bikin nih sama teman-teman lu, kira-kira kalau dijual harganya berapa nih? Yang ini yang udah jadi. Yang udah jadi. Kalau harga sih ya paling kita baru matok 2 kurang, kalau nggak 2 lebih sih gitu. Apa 2 juta? 2 juta. Gokil. Modalnya lumayan ya berarti ya? Modalnya lumayan sih, tenaganya sih yang lumayan. Iya, tenaganya. Bikinnya setahun loh. Iya, pikirannya, otaknya. Mungkin kalau lu udah biasa bikin udah nyantai kali bikinnya. Iya, kayak ya sebulan atau seminggu jadi. Iya nggak sih? Udah. Soalnya kan udah jam terbangnya tinggi gitu, udah banyak pengalamannya. Kalau udah bisa sih langsung berhasil. Langsung berhasil. Iya. Berarti kan dari dulu lu grinding dulu nih sama kakak kelas lu nih. Iya. Kayak apa nyoba gagal terus. Gitu. Banyak banget sih gagalnya. Banyak gagalnya sih dibanding berhasilnya. Iya, tapi kira-kira worth it nggak sih kalau udah jadi kayak gini? Worth it sih. Semua perjuangan lu gitu. Perjuangannya panjang banget dah dari kelas 11 sampai sekarang gitu. Barangnya udah jadi lu pasti apa sih yang dirasain gitu? Gue bingung gitu rasanya. Gimana ya? Gue juga nggak tahu sih rasanya gimana, tapi bangga aja sama diri sendiri kayak aduh gue anak SMK udah bisa bikin gini. Udah bisa iya keren. Gue juga kayak gue lagi kayak di kelas biasa gitu. Iya. Masuk kelas masuk sekolah. Pak ini nggak dicek, itu di sana ngeceknya pakai alat baru gitu. Wah, keren banget. Kayak datang terus kayak cuman nyodorin jidat, udah ada angkanya, ada suaranya. Nah, itu terus sih. nyodorin tangan, hand sanitizer turun sini, keren banget sih. Tapi biasanya lu ngerjain kayak gini dari pagi sampai sore berarti? Iya sih, biasanya kalau sebelum ada lomba, kan kemarin ada lomba tuh kita dilombain itu. Di mana tuh? Di Bekasi sih. Bekasi. Di Bawah Mukti. Oh, stadionnya. Kalau hari-hari biasa paling pulang sekolah sampai sore. Kalau kemarin lomba kita ngerjar target jadi setiap hari. Setiap hari. Dari pagi sampai malam. Sampai malam. Waduh, jam berapa tuh? Gokil. Kayaknya sih malam anak senmet sih. Itu ada jelas. Enggak. Maksudnya kalau emang lagi ngejar sesuatu pas kita sampai malam. Iya, betul. Gue juga kemarin lomba short movie juga sampai malam di sini. Iya. Gue juga belajar sih dari lu gimana. Gimana tuh? Apa kayak pengorbanannya buat lomba gitu. Iya. Gue juga belajar dari lu. Sama-sama belajar. Iya. Ya emang ya kalau udah dari pagi sampai malam kayak hampir seminggu lebih 2 minggu pasti kerasakan capeknya. Bener. Itu pasti capek banget sih. Tapi ketika hasilnya jadi, lu bisa nikmatin sendiri itu enak banget sih. Asli. Kayak apa namanya, kayak lega gitu. Sekarang gue mau nanya deh. Gimana? Menurut lu kekurangan di alat gue itu apa sih? Kayak ada yang kurang gitu, ada apa gitu. Kalau masih lama atau gimana gitu. Kalau gua kan tadi udah ngetesin sebelumnya nih. Iya. Kalau menurut gue pribadi, yang masih kurang tuh ini LED-nya sih kalau menurut gua. Masih nggak kelihatan. Iya, dia kalau di luar di apa namanya,
di bawah sinar matahari itu emang kurang kelihatan. Cuman emang penempatan kemarin pas sih di lobby. Jadi kan di lobby kan udah ada ruangannya, ada tendanya gitu. Kalau buat outdoor masih kurang ya kalau buat outdoor. Yes. Kalau indoor udah cakep. Indoor udah nggak ada lawan sih kayaknya. Udah. Jangan gitu dong. Lo kan bagus. 2 juta. Mahalan inilah. Apa tuh? Ini. Enggak, santai. Kira-kira untuk biaya pembuatan, gue tadi kan kalau lu udah sebut soal harga jualnya nih. Iya, harga. Kira-kira untuk biaya pembuatannya nih, dari mulai kabel-kabel, dari mulai microcontrollernya sampai ke uang jasanya gitu, sampai ke packagingnya itu, kira-kira lu udah ngeluarin berapa sih kira-kira? Kalau duit sih kayak gak pernah dihitung ya. Gak pernah dihitung ya. Emang karena kalau senang sih kalau senang sih gas-gas aja. Beli yang penting. Kisaran ya lebih sih 2-3 gitu. Buset. Wow. Banyak yang errornya sih, kadang kayak alatnya yang kayak error gitu, kalau nggak bisa dijalanin. Harus beli baru ya? Iya, rugi banget sih. Oh iya, emang kalau awal-awal pasti gitu sih. Iya. Terus juga barangnya susah banget sih, kita online kadang jauh banget ke Bekasi. Wow, sana. Iya, nunggu. Iya, nyari komponen susah sih. Soalnya udah banyak banget yang kayak bikin project juga sih sekarang. Jadi cepet out of stock ya, cepet habisnya ya. Cepet banget. Ya udah, mungkin itu aja sih yang mau gue obrolin sama lu, Yan. Okay. Thank you banget lo, alatnya keren banget. Oke. Anak-anak transmisi ya, 12 transmisi, keren. Bikinnya selama sebulan, bikin alat yang sangat amat berguna buat di Indonesia ini ya, terutama lagi pandemi begini. Apa namanya? Tadi hand sanitizer otomatis sama ceksu otomatis juga. Bikin sendiri tuh itu kayak modal awal kesuksesan sih dari sekolah kita ini. Yang sih kayak dari alat kayak gini udah bisa bikin sendiri, gak menutup kemungkinan kalau kita bisa bikin alat yang lebih canggih lagi. Bener gak sih? Bener. Pengen ya sih kayak gitu. Pengen banget dong. Gue pengen banget suatu saat pengen bikin alat absen. Iya gak? Absen gitu. Jadi setiap hari gak usah ke guru BK lagi, gak usah. Bu setor, enggak. Datang absen pakai jempol. Kalau nggak pakai muka doang ya? Iya, pakai muka, Face ID. Kalau nggak pakai kartu kan. Iya. Kalau emang jempol menyebabkan kontak fisik ke barang, pakai kartu. Di kayak etol kan. Iya, sistem kayak gitu keren banget sih. Jadi nanti guru BK cuman diem di kantor ngeliat absenan pada masuk terus tahu, wih keren banget sih, canggih. Itu kayaknya buat adik-adik kelas ya. Adik kelas sih. Adik kelas transmisi ya. Dicatat nih, ada nih. Jangan kalah sama kelas lah. Jangan mau kalah. Ya, juga lu ini dong, bikin project lagi dong buat ngelanjutin kayak kak kelas dulu kemarin. Ya. Lu bikin project, nanti adik kelas tuh ikut ngelanjutin gitu. Semoga itu harus banget sih. Kan sekarang udah kelas 12 juga. Fokus yang lain. Fokus ulangan ya. Aduh, sorry banget nih, waktu belajar ulangannya gua pinjem dulu buat podcast. Tenang. Gokil. Enggak ambis kok, enggak terlalu ambis. Enggak ambis. Iya, kayak yang di sana ya. Siapa tuh? Enggak tahu. Iya, emang ya masing-masing personal emang beda. Ada yang ambis banget emang dituntutan dari orang tua, emang kan beda-beda. Ada yang ambis karena mungkin sendiri pengen kayak gimana gitu ya kan. Kalau lu kira-kira ke arah mana nih ambisnya? Kalau gue sih ya gitu aja dah. Kalau gue tanya kuliah apa kerja, lu pilih mana nanti? Ya kuliah dulu sih. Kuliah dulu ya. Iya. Sarjana. Pengen banget kan jadi sarjana. Iya. Sarjana teknik apa gimana? Iya dong. Oke. Lanjutin dari SMK lah. SMK, iya benar sih, sesuai jurusannya. Iya benar. Udah, mungkin thank you banget Yaksan. Oke, thank you juga nih, gue udah diundang kesini. Keren banget sih, asli. Thank you. Semangat buat anak multimedia, buat anak Sandmed, semangat. Thank you juga buat anak transmisi, semangat terus, kita saling support aja buat SMK Tele Sandi lebih maju, lebih keren, lebih jaya. Mantap. Mungkin segini dulu podcastnya, gue akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan thank you banget Yaksan. Oke, see you on the next podcast. Thank you semua yang udah nonton. Dadah. Thank you.